Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai external factor evaluation matrix dan competitive profile matrix di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang terdiri dari Virial Kamila Mumtaza, Julia Diva Adelia, Safa Rahmadina, Zainal Safaat Ramadan, Karebet Sugiarto, Risma Steven Tondi Herman. Matrix EEV External Factor Evaluation merupakan alat untuk mengukur seberapa baik manajemen rating menanggapi faktor tertentu dalam hal tingkat pentingnya bobot faktor tersebut bagi mutu wilayah. Sehingga dengan demikian, matriks ini membantu mengorganisir faktor-faktor strategi eksternal dalam kategori peluang dan ancaman. Tujuan matriks EEV digunakan untuk mengetahui faktor eksternal perusahaan yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dianggap penting. Data eksternal yang dikumpulkan untuk menganalisis yaitu menyangkut personal, ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan. Selanjutnya yaitu Competitive Profile Matrix atau CPM merupakan alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka. Manfaat dari CPM yaitu faktor yang sama digunakan untuk membandingkan perusahaan. Ini membuat perbandingan lebih akurat. Yang kedua, analisis menampilkan informasi pada sebuah matriks yang memudahkan untuk membandingkan perusahaan secara visual. Dan yang terakhir yaitu hasil dari matriks memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dengan mudah menentukan area mana yang harus mereka tingkatkan, lindungi atau strategi apa yang harus mereka kejar. Selanjutnya adalah studi kasus. Yang pertama, untuk eksternal faktor evaluation matrix pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur terbuka, yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Indofood Sukses Makmur. Untuk yang pertama ada peluangnya. Yang pertama ada pertumbuhan pasar yang terus meningkat, baik di kalangan bawah, menengah, maupun atas, memiliki bobot 0,2 dengan peringkat 3. Kemudian ada yang kedua, segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan untuk dikonsumsi pria atau wanita, baik tua maupun muda, dengan bobot 0,1 di peringkat 3. Kemudian ada memanfaatkan e-bisnis dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet dengan bobot 0,2 dengan peringkat keempat. Lalu ada keuntungan dari naiknya harga makanan pokok. Bobotnya 0,1 dengan peringkat 3. Kemudian ada yang terakhir, ada pola hidup masyarakat dan kebutuhan mie instan yang cukup tinggi dengan bobot 0,1 peringkat 4. Untuk total menjadi 2,4 untuk peluang. Baik, kita masuk dalam matriks yang ancaman, yaitu yang pertama semakin ketat persaingan karena produk-produk sejenis dan pemasaran yang lebih inovatif. Ini bobotnya 0,2 dengan peringkat 1. Kemudian tidak fokus terhadap satu jenis produk, itu bobotnya 0,2 dengan peringkat 4. Kemudian terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dengan jenis produk yang sama 0,15 dengan peringkat 3. Kemudian prasangka dari konsumen tentang kemungkinan adanya MSG berlebihan dan zat bahaya lainnya. Bobot 0,25 dengan peringkat 1. Kemudian adanya substitusi dalam kurung barang mengganti atau untuk mie instan contohnya roti. Bobotnya 0,1 dengan peringkat 4 dan total keseluruhan 2,3. X. Baik, ini adalah critical success factor. Yang pertama yaitu bobot dengan 0,2 dari daya saing harga PT Indofood Sukses Makmur dengan peringkat 4. PT
Prakarsa Alam Segar dengan peringkat 3. Yang kedua yaitu bobot 0,2 kesetiaan pelanggan dari PT Indofood Sukses Makmur, peringkat 4. Kemudian PT Prakarsa Alam Segar dengan peringkat 3. Bobot 0,1 kualitas dari PT Indofood Sukses Makmur dengan peringkat 4. Dari PT Prakarsa Alam Segar peringkat 4. Bobot 0,2 kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur peringkat 3. PT Prakarsa Alam Segar dengan peringkat 3. Kemudian yang terakhir bobot 0,2 pengelolaan PT Indofood Sukses Makmur peringkat 4. PT Prakarsa Alam Segar dengan peringkat 3. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu matriks CPM. Untuk critical success factornya, daya saing harga memiliki bobot 0,2 dengan peringkat 4 dan total 0,8 pada PT Indofood Sukses Makmur. Lalu yang kedua ada kualitas dengan bobot 0,1 dengan peringkat 4 dengan total 0,4. Lalu yang ketiga ada kesetiaan pelanggan dengan bobot 0,2 peringkat 4 dan total 0,8. Lalu yang keempat ada kesetiaan pelanggan 0,2 peringkat 4 total 0,8. Lalu ada yang keempat kinerja keuangan 0,2 peringkat 3 total 0,6. Lalu yang terakhir pengelolaan 0,2 peringkat 4 total 0,8. Lalu untuk pesaingnya yaitu PT Prakarsa Alam Segar dengan daya saing harga peringkat 3 total 0,6. Lalu kualitas peringkat 4 total 0,4. Lalu kesediaan pelanggan peringkat 3 0,6 dengan totalnya. Lalu kinerja keuangan peringkat 3 dengan total 0,6. Lalu yang terakhir pengelolaan peringkat 3 0,6. Untuk nilai total keseluruhan bobot 0,9 dengan total 3,4 untuk PT Indofood Sukses Makmur. Lalu dengan pesaingnya dengan total keseluruhan yaitu 2,8. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.